Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh dilindungi, dijaga, dan dipelihara untuk menghadapi kekuatan yang bukan daripadamu. Dan Engkau memberikan berbagai macam sarana, entah salib, skapulir, sario, medali, untuk menjaga tubuh pikiran kami tetap berpusat pada. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya kalau kita lihat, ada banyak sekali godaan-godaan yang tantangan-tantangan yang non kelihatan. Ya. Entah itu jahat, terutama kalau jahat, yang sering dipakai orang untuk mewujudkan cita-cita keinginannya, untuk menjadi kaya, untuk menjadi hebat, untuk menjadi sempurna. Dan itu berkelindan di HP. Ya, ada banyak bentuk-bentuk yang demikian. Bahkan games itu yang diberi kuasa supaya orang membukanya, orang menjadi adiktif. Ya, jadi orang memakai kekuasaan jahat dengan roh jahat itu dengan supaya orang terbuka dan membuka diri terhadap hal-hal yang tidak baik itu. Pinjaman online, judi online, games. Dan saya pernah melihat seorang anak yang sungguh-sungguh adiktif. Ya, ternyata karena games itu diberi kuasa supaya mendapatkan perhatian dari orang yang ingin menggunakannya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menutup mata terhadap hal-hal yang sedemikian itu. Dan sekali lagi, bahkan orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan jabatan juga menggunakan hal seperti itu. Bukan yang yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Dan karena itulah Yesus hari ini melihat bahwa mengusir iblis yang seolah-olah dia tahu Yesus itu dari surga, dari Allah, dari atas. Dan dia tahu apa yang membedakan manusia dengan iblis. Iblis tahu bahwa Yesus berasal dari atas. Kita tahu Yesus juga berasal dari atas. Yang membedakan adalah bahwa kita manusia tidak hanya tahu tetapi menyerahkan seluruh diri kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Saya kira ini kuncinya. Jadi kalau kita tidak mau menyerahkan hidupku, pikiranku, kata-kataku, sikapku, tindakanku, kekuranganku, keterbatasanku kepada Tuhan, itu bisa digunakan, dikacau balokkan oleh iblis juga. Kita ingat misalnya beberapa tele-evangelis, ya, pengkhotbah hebat dan ulung yang luar biasa dengan gerejanya, dengan umat yang hadir puluhan ribu, ya. Lalu membuat mujizat-mujizat yang nampaknya berasal dari Tuhan, tetapi belum tentu. Iblis pun bisa menyerupai itu. Maka beberapa nama yang sering pernah saya lihat misalnya, seperti seolah-olah dia seperti Yesus. Ya, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah duit. Sekali lagi, duit. Dan hidup mereka sejujurnya tidak layak dengan kekayaan, dengan pesawat terbang, dengan kemewahan. Apakah Yesus demikian? Kapan Yesus mewah? Kapan Yesus menggantungkan dirinya bahkan pada mujizat? Ketika dia membuat mujizat, dia pergi lang. Ya, tidak ingin ketika orang mencari dia bersembunyi dan berdoa di atas bukit. Jadi itulah Yesus yang telah menghancurkan segala kuasa manapun. Yesus bilang, tidak ada satu kecuali pun sesuatu yang dikecualikan yang tidak bertekuk lutut dalam diri Yesus. Dan bagaimana kita bertekuk lutut dalam Yesus, yaitu kalau kita mengakui salib Yesus menjadi salib kita semua. Jadi yang kita wartakan itu adalah salib Kristus, bukan Kristus yang dengan segala kuasa yang lebih hebat itu, bukan. Kita mewartakan salib Kristus. Perhatikan itu. Ketika orang tidak hidup dalam salib Yesus, boleh dipastikan bahwa mereka
dengan mengagungkan teologi kemakmuran, teologi kekayaan, teologi kekuasaan. Semoga gereja kita dan kita semua tidak jatuh di dalam hal-hal yang demikian, termasuk kekayaan, termasuk uang, termasuk harta, kekuasaan. Semoga kita semua dijauhkan dan diberi kuasa Roh Kudus untuk bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari iblis. Yang nampaknya berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis. Kita butuh kepekaan dan ketajaman. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.